Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Salehati Citranuya dengan NIM 1902411011029. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem perawatan mesin manufaktur yang berjudul Optimasi Perawatan Mesin Overhead Crane pada PT KNSS dengan metode Reliability Centered Maintenance atau RCM dan Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Di sini saya akan menjelaskan empat hal, yaitu pengertian, tujuan, langkah-langkah, dan penerapannya. Yang pertama itu adalah pengertian FMA. FMEA itu adalah metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi kegagalan yang terjadi pada suatu sistem, desain, proses, atau layanan. Identifikasi potensi kegagalan dilakukan dengan pembobotan nilai atau skor masing-masing mode kegagalan berdasarkan tingkat kejadian atau occurrence, keparahan, severity, dan tingkat deteksi atau detection. Yang kedua itu adalah tujuan FMEA. Tujuan dari Failure Mode and Effect Analysis menurut Carlson adalah sebagai berikut. Itu ada 3, yaitu mengidentifikasi dan memahami mode kegagalan potensial dan penyebab dan efek kegagalan pada sistem atau penggunaan akhir untuk produk atau proses tertentu. Yang kedua, menilai resiko dengan mode kegagalan yang teridentifikasi, efek, dan penyebab, serta memprioritaskan pokok permasalahan untuk diberi tindakan perbaikan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang paling serius. Kemudian ada langkah-langkah dari FMEA. Menurut Robin, Raymond, dan Michael, langkah-langkah dalam pembuatan FMEA adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereview proses. Kedua, melakukan brainstorm waste potensial. Yang ketiga, membuat daftar waste, penyebab, dan efek potensial. Yang keempat, menentukan tingkat severity. Kelima, menentukan tingkat occurrence. Keenam, menentukan tingkat detection. Ketujuh, menghitung WPN. Kedelapan, membuat prioritas waste untuk ditindaklanjuti. Yang kesembilan adalah mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan waste tertinggi, waste kritis. Yang ke-10 itu menghitung nilai WPN sebagai waste yang dikurangi atau dihilangkan. Langkah ini dilakukan apabila kegiatan untuk mengurangi waste kritis. Selanjutnya ada contoh penerapan FMEA di maintenance. Saya mengambil kasus FMEA ini pada perusahaan PT Krakatau Nippon Steel Sinergi, yaitu merupakan perusahaan yang memproduksi beberapa produk lembaran baja berbentuk gulungan atau coil yang didukung dengan mesin dan peralatan yang saling berkaitan terintegrasi satu sama lain, mulai dari pengangkutan bahan baku sampai pengiriman produk jadi. Salah satu mesin yang digunakan pada sistem produksi adalah crane untuk memindahkan coil dari mulai area substrate, intermediate, dan shipping. Crane yang digunakan di PT Krakatau Nippon Steel Sinergi adalah jenis overhead crane berkapasitas 30 ton dengan 2 girder. Overhead crane terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subtraveling, traversing, hoisting, dan coil lifter. Jika sering terjadi kerusakan pada crane, maka dapat dipastikan proses produksi menjadi terganggu dan menyebabkan downtime pada proses produksi. Oleh karena itu, mesin-mesin produksi tersebut diharapkan dapat bekerja secara fungsional sehingga kelancaran proses produksi perusahaan dapat terjaga dengan baik. Metodenya itu terdiri dari yang pertama, yang pasti mengumpulkan studi literatur dan mengumpulkan data-data dari studi lapangan. Setelah data terkumpul, yaitu frekuensi kerusakan mesin overhead crane, data penjadwalan mesin, data time to repair, dan time between failure. Kemudian data itu diolah dengan metode Reliability Center Maintenance atau RCM, dengan cara pemilihan sistem dan pengumpulan informasi, pendefinisian batasan sistem, deskripsi sistem, fungsi sistem dan kegagalan fungsi, failure mode effect analysis atau FMEA, logic tree analysis, perhitungan MTTF dan MTTR, perhitungan waktu interval perawatan, dan economic order quantity atau EOQ. Kemudian data tersebut dianalisis dan
diberikan usulan perbaikan. Lalu kesimpulan dan saran. Hasil dan pembahasannya itu adalah pengamatan dilakukan pada mesin overhead crane. Data yang diperoleh dari hasil report kegiatan perawatan pada bulan Januari sampai Desember 2020. Hasil data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu komponen photoelectric sensor frekuensinya 30, total waktu breakdown-nya 6.450 menit. Kemudian frekuensi motor listrik 0, total waktu breakdown-nya 0. Rod pin and touch bar frekuensinya 3, total waktu breakdown-nya 456 menit. Kemudian kabel konektor frekuensinya 3, total waktu breakdown-nya 375 menit. Kemudian lampu indikator frekuensinya 0, total waktu breakdown-nya 0. Kemudian ada rekapitulasi tindakan RCM. Nah, berikut ini tabel menunjukkan rekapitulasi pemilihan tindakan RCM yang diambil dari failure mode effect analysis and logic tree analysis. Di sini ada 5 komponen. Mode kerusakannya dari konektor power itu pada soket konektor rusak dan kabel atau kabel putus. RPN-nya 280, LTA-nya B, action plan-nya time directed. Komponen motor listrik, mode kerusakannya motor listrik trip. RPN-nya 54, LTA-nya D, action plan-nya finding failure. Komponen fotosensor, mode kerusakannya fotosensornya rusak, yaitu pecah. RPN-nya 294, LTA-nya B, action plan-nya condition directed. Komponen yang keempat, yaitu rod pin and touch bar, mode kerusakannya limit switch pada rod pin rusak, RPN-nya 96, LTA-nya A, condition directed. Kemudian yang terakhir itu, komponen lampu indikatornya rusak atau putus, RPN-nya 32, LTA-nya C, action plan-nya condition directed. Setelah itu menentukan nilai MTTF dan MTTR dengan mempertimbangkan skala prioritas 80 banding 20% dari diagram Pareto, maka komponen yang dijadikan fokus dalam inputan MTTF dan MTTR adalah photoelectric sensor, konektor power, dan rod pin and touch bar. Berikut ini adalah perhitungan MTTR komponen photoelectric sensor. Sehingga didapatkan nilai MTTF dan MTTR untuk masing-masing komponen, yaitu photoelectric MTTF-nya 238,45 jam, MTTR-nya 5,53 jam. Untuk rod pin and touch bar, MTTF-nya 6.574,6 jam, MTTR-nya 3,71 jam. Untuk cable and connector, MTTF-nya 2.988 jam, dan MTTR-nya 1,1 jam. Selanjutnya ada interval perawatan yang optimal. Setelah dilakukan nilai MTTR, maka selanjutnya menghitung waktu pemeriksaan yang optimal untuk komponen coil lifter, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah. Sebagai contoh di bawah ini adalah perhitungan waktu pemeriksaan yang optimal untuk komponen photoelectric sensor, sehingga didapatkan interval waktu pemeriksaan yang optimal. Kemudian ada usulan tindakan RCM. Usulan metode perawatan terhadap masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel ini. Kemudian ada biaya sebelum dan sudah dilakukan penelitian perawatan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah biaya sebelum dilakukan penelitian perawatan dan sesudah dilakukan penelitian perawatan untuk komponen photoelectric sensor, rod pin, touch bar, and kabel konektor plug. Rincian biayanya dapat dilihat di bawah ini. Kesimpulannya, dari penerapan FMEA pada maintenance itu yang pertama, berdasarkan identifikasi rekapitulasi pemilihan tindakan RCM yang diambil dari FMEA dan LTA, didapat 5 mode penyebab kerusakan pada mesin overhead crane pada komponen subsistem coil lifter, diantaranya yaitu komponen konektor power rusak atau kabel putus dengan nilai RPM 280 dengan kategori LTAB, komponen motor listrik trip dengan nilai RPM 54 dan kategori LTA-nya D, komponen fotosensor rusak
atau pecah dengan nilai RPN-nya 294, komponen lampu indikator rusak atau putus dengan nilai RPN 32, kategori LTA-nya C, dan komponen rod pin and touch bar rusak dengan nilai RPN 96, kategori LTA-nya A. Komponen yang memiliki ranking tertinggi yaitu pada komponen photoelectric sensor dengan nilai RPN 294. Kesimpulan yang kedua itu adalah usulan tindakan perawatan yang tepat terhadap mesin overhead crane yang diperoleh berdasarkan analisis RCM, yaitu komponen konektor power dengan action plan yang tepat adalah time directed. Dan dengan metode perawatan preventive maintenance, motor listrik dengan action plan yang tepat yaitu finding failure and dengan metode perawatan